Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Najla Syahida dari Lokal SKIH 2019 UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai final tes sejarah Islam Indonesia. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu soal final tesnya. Soal pertama. Jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, jelaskan tentang tipologi kerajaan di Nusantara. Yang ketiga, bagaimana penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Yang keempat, jelaskan tentang munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Dan yang kelima, sebutkan peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ialah peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ada beberapa Wali Songo yang sangat berperan di dalam Kerajaan Demak. Yang pertama ialah Sunan Ampel yang dikenal sebagai perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak. Yang kedua Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang ketiga ialah Sunan Derajat yang menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Beliau pertama kali membentuk kelompok penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Dan yang keempat ialah Sunan Muria yang ikut membantu berdirinya Kerajaan Islam Demak. Beliau pun menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah dengan sarana yang sama seperti Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Lalu, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Cirebon. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati tidak hanya melalui perdagangan dan juga tidak melalui pendidikan, tetapi juga lewat jalur politik loh teman-teman. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati memiliki berbagai macam cara agar Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satu strategi dakwah Sunan Gunung Jati dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui jalur pernikahan. Sedangkan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Banten ialah Sunan Gunung Jati bersama Sultan Trenggono berhasil mengajak masyarakat di beberapa daerah di Jawa Barat untuk masuk Islam. Karena jasanya, beliau dinikahkan dengan adik dari Sultan Trenggono. Sunan Gunung Jati kemudian memperluas daerah penyebaran Islam mencakup Banten dan Sundan Kelapa. Bahkan beliau berhasil menaklukkan wilayah Cirebon. Inti dari peranan Wali Songo di Pulau Jawa adalah sebagai pendakwah dan penyebar agama Islam, pendukung dan penasehat kerajaan-kerajaan Islam, serta pengembang kebudayaan daerah yang berisi sesuaikan dengan ajaran Islam. Yang kedua ialah tipologi kerajaan di Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara memberi identitas bagi penyokong pemerintahan Islam yang terbentuk. Tetapi secara institusional, Islam tidak menghegemoni pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan kerajaan Islam itu tidak terikat oleh kepemimpinan agama, sekalipun di dalamnya banyak didukung oleh tokoh-tokoh agama. Lalu, warna kultur sosial politik yang dipengaruhi oleh Islam di Nusantara hanya tampak pada momentum-momentum tradisi. Islam hanya tampak pada upacara-upacara keagamaan yang ditangani oleh kerajaan. Secara politis, apresiasi terhadap Islam hanya memberikan legitimasi bagi karisma kepemimpinan yang semula disandarkan kepada tokoh ataupun simbol-simbol mistis setempat yang menjadi karisma keagamaan. Jejak-jejak karisma tersebut tampak pada diagungkannya raja-raja tertentu seperti Cirebon, Banten, dan Gresik yang membuat iri Panembahan Senopati Mataram. Dengan tipologi semacam ini, apakah Islam sudah menjadi dasar negara atau tidak itu kurang menampakkan pengaruh. Ini dikarenakan pola perilaku menonjol masyarakat Nusantara umumnya masih komunalistik. Yang ketiga ialah penetrasi Barat di Nusantara, serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam.
Penetrasi Barat di Nusantara merupakan proses masuknya unsur kebudayaan asing secara paksa, disertai dengan kekerasan yang merusak keseimbangan masyarakat dan menyebabkan rusaknya kebudayaan lama. Masuknya kebudayaan baru berpotensi mengubah kebudayaan setempat baik dalam konteks positif ataupun negatif, baik di bidang ekonomi, politik, iptek, militer, maupun industri. Kemudian latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme sendiri salah satunya karena dampak dari jatuhnya Konstantinopel dan Perang Salib. Kemudian, kolonialisme merupakan suatu praktik politik yang dilaksanakan suatu negara di mana negara tersebut menguasai rakyat dan sumber dayanya, namun masih berhubungan dengan negara asal. Sedangkan imperialisme adalah kebijakan atau memerintah praktik perluasan suatu negara kepada negara lain secara penuh, yang biasanya dilakukan dengan cara kekerasan. Akan tetapi, dampak yang dilihat dari negeri yang dijajah itu lebih banyak yang negatifnya, teman-teman. Salah satunya, dampak penjajahan adalah rakyat tersiksa lahir batin, kemiskinan di masyarakat, negara menjadi terbelakang, banyak korban jiwa, dan masyarakat pribumi tidak dapat menikmati sumber daya alamnya. Sebelum bangsa Eropa datang dan menjajah, rakyat Nusantara hidup di bawah naungan kekuasaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Semua itu berubah semenjak bangsa Eropa menjajah Nusantara. Kolonialisme dan imperialisme mulai mewarnai kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Pertama-tama kita harus tahu kawan-kawan, apa sih tasawuf itu? Jadi, tasawuf adalah pemandu perjalanan hidup umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Hal itu karena tasawuf menjadi salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan. Islam pertama, sejak kali dibawa oleh Rasulullah itu selalu akhlak yang baik, hidup dalam kesederhanaan di samping tempat ibadah. Tasawuf baru muncul setelah masa sahabat dan tabi'in, tidak muncul pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat pertama yang mengatakan seperti itu, karena pada masa Nabi kondisinya tidak membutuhkan tasawuf. Perilaku umat pada masa itu sangat stabil. Selain itu, dari sudut pandang akal, jasmani, dan rohani yang menjadi garapan Islam itu masih dijalankan secara seimbang. Cara pandang hidupnya jauh dari budaya pragmatisme, materialisme, dan hedonisme. Tetapi pendapat lain ada yang mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah itu sudah ada golongan orang-orang yang telah bersungguh-sungguh mengorbankan seluruh waktu dan hartanya serta meninggalkan hal yang bersifat duniawi untuk berjuang bersama Rasulullah. Bersama dengan perkembangan zaman, banyak orang-orang yang mulai gemar bertasawuf di samping melakukan ritual ibadah. Akhirnya, banyak bermunculan aliran-aliran tasawuf yang berbeda-beda coraknya. Setelah kekuasaan Islam semakin meluas dan terjadi perubahan sejarah yang fenomenal pasca Nabi dan sahabat, ketika kehidupan ekonomi dan sosial semakin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi rohani dan budaya hedonisme pun menjadi fenomena umum. Saat itulah timbul gerakan tasawuf sekitar abad kedua Hijriah. Gerakan tasawuf bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup. Yang terakhir ialah peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama dari segi bangunan, yaitu masjid. Bangunan masjid di Indonesia pada masa perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik loh teman-teman, di mana atapnya selalu bersusun tumpang, semakin ke atas ukurannya semakin kecil dan jumlah atapnya biasanya ganjil. Contoh seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, Masjid Sultan Ternate, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Lalu ada makam. Nah, jadi peninggalan sejarah bercorak Islam itu dapat dijumpai dalam bentuk makam para tokoh muslim. Contohnya seperti makam Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai, makam Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh Darussalam, makam Sunan Kalijogo, makam Fatimah binti Maimun, dan lain sebagainya. Kemudian ada keraton.
Keraton merupakan pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi tempat tinggal raja beserta keluarganya. Pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, banyak didirikan keraton yang umumnya menghadap ke utara, misalnya seperti Keraton Demak, Keraton Kasepuhan, dan Kanoman di Cirebon, Keraton Surosowan di Banten, dan Keraton Surakarta. Dilihat dari segi sastra dan budaya, jadi ada beberapa macam jenis sastra peninggalan yang bercorak Islam, di antaranya suluk. Suluk adalah karya sastra berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal tasawuf. Yang kedua ialah syair. Syair ini ialah karya sastra berupa sajak-sajak yang dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris dan tiap barisnya berakhir dengan bunyi yang sama. Yang ketiga ialah hikayat, di mana hikayat ini merupakan karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Yang keempat ialah hikayat. Hikayat yang biasa terkenal ialah hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, dan hikayat Khaidir. Dan yang terakhir ialah babat yang berisi cerita sejarah, yang biasanya berisi campuran antara fakta, mitos, dan kepercayaan. Dilihat dari segi budayanya, seperti pertunjukan wayang yang digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Demikian penjelasan saya mengenai materi final tes sejarah Islam Indonesia. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.